Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Mahfud Basuni, Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, beserta para anggota. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Yang saya hormati rekan-rekan para pendukung, para sahabat yang hadir mengikuti kegiatan Meet the Press yang sekaligus saya banggakan. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pers yang hadir di acara yang insya Allah membawa manfaat dan berkah kita sekalian, yaitu acara Meet the Press Konvensi Capres Partai Demokrat. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama-tama sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya didampingi oleh istri tercinta Poppy Puspitasari untuk dapat mengikuti kegiatan yang pertama pada tahap kedua program Komite Konvensi, yaitu Meet the Press. Pak Hinca, sebetulnya kalau tadi dikatakan saya berdebar, sebetulnya tidak. Yang saya berdebar itu adalah apakah ada kelanjutan daripada 15 September 2013. Ternyata alhamdulillah ada kelanjutannya dengan kegiatan Meet the Press pada pagi hari ini. Untuk itu, Pak Mahfud, izinkan saya mengucapkan selamat, sehingga berdebar kita para peserta itu bisa hilang dan kegiatan komite ternyata masih berjalan, dan saya lihat jadwalnya sungguh luar biasa. Kita akan mengunjungi di antara 10 sampai 12 kota di berbagai provinsi untuk diperkenalkan kepada publik, dan saya yakin para peserta yang lain pun akan siap disorot, dibuka secara habis-habisan, ya, tidak hanya di dalam gagasan, pikiran, tetapi juga bagaimana peserta ini melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat, juga tentunya masalah-masalah lain yang terkait dengan kehadiran peserta sebagai calon presiden Republik Indonesia, yang tentunya menjadi perhatian dan kepentingan publik itu sendiri. Nah, oleh karena itu, konvensi ini adalah suatu cara bagi partai politik untuk memperkuat demokrasi. Mengapa demikian? Mengapa saya merasa sungguh mendapat suatu kehormatan? Karena konvensi ini menghadirkan suatu peluang di mana rakyat, publik dapat mendalami siapa bakal kandidat calon presiden. Singkat kata, rakyat terhindar dari membeli kucing dalam karung. Iklan politik menurut hemat saya sah-sah saja. Itulah langkah yang positif, langkah yang baik. Tapi tentunya kalau kita memilih pemimpin karena iklan, itu belum demokrasi yang matang. Kita memilih pemimpin karena gagasan dan pikirannya, karena rekam jejaknya. Disinilah konvensi Capres Partai Demokrat memberikan kesempatan kepada peserta konvensi, termasuk saya, untuk dapat menyampaikan gagasan
pikirannya kepada rakyat untuk dipertimbangkan apakah pantas menjadi calon presiden. Ini baru menjadi calon presiden sudah diuji oleh rakyat untuk nanti tentunya mengikuti pemilihan presiden 2014. Bapak, Ibu, para sahabat, hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan yang kita tarik dari sejak di mana kita dijajah oleh bangsa lain sampai kepada kita memasuki era kemerdekaan. Kita memasuki era Bung Karno, era Orde Baru, Pak Harto, dan sekarang di era reformasi. Menurut hemat saya, perjuangan panjang itu adalah suatu kesinambungan yang tidak boleh terputus. Apapun masalah yang kita hadapi, kesinambungan itu harus tetap dipertahankan, dijalankan. Apapun kondisi politik nasional kita. Karena itu adalah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Sebagai perjuangan yang berkesinambungan, maka tentunya kita mencermati bahwa perjuangan bangsa kita seringkali menyentuh berbagai krisis, utamanya krisis politik di era pasca kemerdekaan. Dan marilah kita syukuri, alhamdulillah, berbagai krisis politik itu bisa kita lewati dengan baik. Sehingga dengan demikian, boleh saya katakan bahwa walaupun krisisnya sedemikian berat, tidak hanya lengsernya seorang presiden, tetapi kita menghadapi ancaman yang dahsyat, yaitu Indonesia bisa tiada, NKRI bisa hilang karena krisis tersebut. Namun kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini kita orang Indonesia mampu mengatasi krisis itu, sehingga kita mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tetap sebagai bangsa yang bersatu, tetap sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun krisis yang kita hadapi, inilah kesinambungan perjuangan yang saya lihat perlu diperkuat sebelum kita memasuki pemilihan umum 2014. Sehingga kalau kita meyakini ini sebagai suatu perjuangan bersama, maka berbagai kepentingan pribadi, kepentingan kelompok akan menjadi kepentingan yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Karena kepentingan yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan bahwa masalah bangsa ini bisa kita atasi dan kita tuntaskan dengan juga bersama-sama melalui suatu mekanisme yang kita sepakati di era reformasi ini melalui proses demokrasi. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Namun demokrasi memberikan peluang bagi kita untuk mengatasi masalah dengan cara-cara yang damai. Mari kita cermati di era reformasi ini, utamanya di akhir jabatan Presiden SBY. Karena Presiden SBY adalah
presiden yang pertama kali akan melepaskan jabatannya sebagai presiden yang terpilih melalui pemilu yang demokratis, dan beliau akan mengakhiri dengan cara yang juga demokratis, yang penuh dengan nuansa kedamaian, sehingga pergantian pemimpin semestinya tidak boleh menimbulkan kekerasan. Itulah demokrasi yang kita inginkan. Sehingga demokrasi bagi Indonesia adalah demokrasi yang melekat dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang mengedepankan pri kemanusiaan, demokrasi yang menghormati persatuan, demokrasi yang menghormati musyawarah untuk mufakat, yang pada akhirnya demokrasi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah demokrasi yang sedang kita bangun sebagai suatu perjuangan kesinambungan bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya apa yang menjadi tugas pokok presiden dari hasil pemilu 2014, saya katakan adalah membangun kekuatan bersama untuk memastikan demokrasi yang bernilaikan Pancasila itu lestari di bumi Indonesia. Sehingga berbagai masalah, apapun masalahnya, dapat kita atasi untuk menghadapi masalah-masalah yang baru. Karena kehidupan di dunia yang fana ini, urusannya adalah menghadapi dan menangani masalah. Berikutnya adalah tentunya, kalau ditanya kepada saya sebagai calon presiden, apa yang akan saya lakukan dengan visi, misi, program yang telah saya canangkan. Yang pertama adalah tentu membangun pemerintahan yang solid. Saya menghindari kata kuat, karena kata kuat ini seringkali bertentangan dengan semangat demokrasi. Tapi solid itu memang harus. Pemerintah yang solid ini adalah pemerintah yang dihormati oleh rakyat. Pemerintah yang dihormati dan diakui oleh pemerintah daerah. Pemerintah yang juga dihormati oleh dunia. Karena pemerintah ini, pemerintah yang solid, hadir karena diawaki oleh orang-orang yang bersih dan cerdas, yang memiliki komitmen yang tinggi, memiliki empati, sensitivitas kepada masalah rakyat. Itu tugas saya kalau nanti saya dipercaya sebagai presiden oleh rakyat Indonesia. Pemerintah yang solid. Karena di era demokrasi ini tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita halangi program yang tampil sebagai produk demokrasi. Salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah bagi saya adalah mutlak diperlukan. Bukan hanya sekedar menyenangkan daerah. Lebih daripada itu, otonomi daerah adalah suatu peluang yang penting bagi kebangkitan daerah sebagai pilar-pilar kebangkitan nasional. Tanpa kebangkitan daerah, tidak mungkin ada kebangkitan nasional. Daerah bisa bangkit karena otonomi daerah. Jadi kalau ada kesenjangan komunikasi, kesenjangan atau perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jangan salahkan otonomi daerahnya. Jangan salahkan rakyatnya. Ini adalah tugas pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah mampu bekerja dengan baik, efisien, efektif, dengan
kehadiran otonomi daerah. Juga saya berharap jangan menyalahkan demokrasinya. Apabila di tengah-tengah kita hadir melalui pemilu gubernur, bupati, wali kota yang koruptor. Karena di sisi yang lain, mari kita lihat demokrasi melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Ibu Risma di kota Surabaya, Pak Ridwan Kamil di kota Bandung, Pak Jokowi di ibu kota Jakarta. Sawah Lunto dulu adalah kota yang kumuh, kota yang redup, sekarang menjadi kota yang hidup karena mendapatkan seorang wali kota yang luar biasa. Dan sampai hari ini alhamdulillah mereka tidak satupun melaksanakan kegiatan yang menyimpang, apalagi korupsi. Jadi demokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah ini menurut hemat saya harus mampu melahirkan pemerintahan yang juga amanah. Sehingga pemerintah yang amanah ini senantiasa dia akan bekerja secara profesional, secara teliti, karena masalah rakyat bukan masalah main-main. Itulah hakiki daripada sebuah demokrasi, karena demokrasi lahir untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lain. Bapak Ibu hadirin, para sahabat yang saya hormati, setelah pemerintah yang solid, maka tentunya kita harus melihat masalah pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi adalah bidang pembangunan yang memastikan adanya peluang untuk mengarah kepada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apapun kegiatan ekonomi kita, bagaimanapun cara kita untuk ekonomi kita berjalan, dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Indonesia, maka kita tidak boleh lepas dari ekonomi yang mengakar kepada budaya ekonomi Indonesia. Kalau saya mengangkat kata gotong royong di dalam visi saya sebagai calon presiden, itu bukan semata-mata karena tindakan sentimental untuk kembali kepada idealisme perjuangan Indonesia. Gotong royong adalah ciri orang Indonesia. Jangankan pada saat kita hidup, kita meninggal pun pasti memerlukan kegotong royongan. Karena tidak bisa kita kekubur dengan berjalan kaki dengan kita sendiri. Pasti kita membutuhkan pertolongan dari tenaga, tetangga, dari masyarakat untuk menghantarkan kita ke liang kubur. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana gotong royong yang selama ini berjalan di tengah-tengah masyarakat, di pedesaan, di RT RW di DKI Jakarta ini masih ada gotong royong. Tanpa gotong royong, RT RW tidak bisa berkembang seperti sekarang ini. Kita tingkatkan menjadi suatu makna yang juga mewarnai, memberikan roh kepada ekonomi kita. Karena kalau kita juga bicara demokrasi, demokrasi adalah satu kekuatan untuk memastikan ekonomi kita ini adalah milik rakyat, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita membutuhkan kehadiran konglomerat, betul, saya setuju. Kita perlu pengusaha besar untuk menggerakkan ekonomi kita.
Tapi bukan berarti ekonomi kita dikuasai oleh kelompok tertentu. Ekonomi kita harus tetap bertumpu kepada ekonomi rakyat. Oleh karena itu program ekonomi saya ke depan akan menekankan kepada pembangunan ekonomi rakyat. Kalau ekonomi konglomerat, mereka tanpa dibantu oleh pemerintah sudah bisa jalan dengan sendirinya. Tapi ekonomi rakyat perlu dukungan keberpihakan dari pemerintah. Saya ambil contoh di pertanian. Saya karena konvensi Pak Mahfud sempat hadir ke Kecamatan Canduang, Payakumbuh. Di situ saya melihat petani-petani muda. Saya tidak sangka ada orang-orang muda yang mau menjadi petani. Karena setiap saya melakukan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi, kalau saya tanya, adakah mahasiswa yang mau menjadi petani? Tidak ada satupun yang mengangkat tangannya yang ingin menjadi petani. Maka itu jangan marah kalau kita sampai hari ini masih impor buah, impor beras, ya. Karena kaum muda tidak berminat untuk menjadi petani. Jangan marah kalau nanti yang masuk ke desa, yang mengelola pertanian adalah pengusaha-pengusaha besar. Dan indikasi itu sudah mulai ada sekarang. Nah, oleh karena itu, pertanian adalah sasaran utama saya untuk diperkuat. Untuk nanti kita bisa terhindar dari menggantungkan diri kebutuhan pangan kita melalui impor. Waktu saya diminta oleh para petani muda ini memberikan pengarahan, saya bilang, adik-adik, jangan, karena yang Anda ceritakan kepada saya, Anda mengatakan bahwa dulu di Kecamatan Canduang itu kemiskinan 30%. Tapi dengan kegiatan anak-anak muda ini melalui pertanian yang kreatif, yang menghasilkan, mereka mampu menghapus kemiskinan menjadi 0%. Dari 30% menjadi 0% oleh petani-petani muda ini. Saya tanya caranya bagaimana? Pak Haryono, kita menghilangkan peran tengkulak. Perdagangannya tidak dihilangkan. Tetap ada perdagangan. Tapi peran tengkulak itu dihilangkan dengan mewujudkan yang namanya subdistributor, subdistribusi agro di Kecamatan Canduang. Sehingga hasil petani itu dihimpun di lokasi distribusi itu untuk dibeli oleh pedagang. Tidak ada pedagang yang langsung berhubungan dengan petani. Sehingga harga itu bisa terjamin. Dan mereka minta dukungan memang dari pemerintah. Mereka butuh dukungan subsidi, tapi mereka tidak membutuhkan dukungan subsidi dalam bentuk saprodi. Mereka minta subsidi harga oleh pemerintah. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Sehingga saya katakan kepada adik-adik ini, adik-adik petani, justru saya mendapat pencerahan di pagi hari ini. Saya tidak akan memberikan ceramah atau pandangan, karena lebih penting adalah masukan dari adik-adik petani ini. Dan saya bawa isu ini di diskusi ekonomi di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Saya sampaikan di forum tersebut, saya bahagia, saya gembira bahwa ada petani muda yang hebat, tapi juga saya sedih. Kenapa demikian? Karena tidak lama lagi kita akan mematikan mereka. Inilah nasib petani Indonesia. Tidak boleh maju, tidak boleh sejahtera, tidak boleh kaya. Sehingga tidak mengherankan kalau anak muda kita tidak mau menjadi petani. Juga hadir pada acara diskusi di Istana Bung Hatta teman-teman dari Bank Indonesia, saya katakan,
dengan segala hormat kepada Bank Indonesia, kalau koperasi kolaps oleh BI divonis mati. Tapi kalau bank swasta kolaps, tidak hanya tidak divonis mati, tapi diberi uang untuk dia hidup. Mindset ini harus dirubah. Karena ekonomi yang tidak bertumpu kepada ekonomi rakyat akan menghancurkan bangsa kita. Masa kita belum belajar dari peristiwa 1998? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kita harus mengulangi kesalahan? Nah, oleh karena itu ekonomi rakyat menurut saya harus menjadi prioritas yang kita tingkatkan, utamanya di tingkat pertanian. Berbarengan dengan itu, koperasi kita perkuat untuk memperkuat petani kita di berbagai pedesaan. Dan saya berharap dan saya meminta kepada semua institusi negara, termasuk Bank Indonesia, untuk tidak ragu mendukung dan terus memberikan kehidupan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat, termasuk koperasi. Nah, sehingga dengan demikian berbagai kemajuan yang diperoleh oleh kita ini bisa kita kapitalisasi untuk memastikan bahwa dengan kekuatan bersama kita membangun ekonomi yang saya sebut dengan ekonomi gotong royong. Ya. Memang belum ada ininya, Pak Mahfud, ya. Belum ada ilmunya ya, Pak Primus ya. Ekonomi gotong royong itu belum ada. Yang berbeda kan ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis. Jalan tengah juga saya nggak jelas jalan tengah itu yang mana ya kan. Yang saya paham adalah ekonomi yang kita bergotong royong. Kita saling mendukung, saling memperkuat, tidak saling memperlemah. Sehingga dengan demikian demokrasi kita sehat. Karena demokrasi kita bukan untuk saling menjatuhkan. Saling mengalahkan, iya. Tapi bukan untuk saling menjatuhkan. Ya. Kalau kita saling menjatuhkan, yang kita jatuhkan adalah diri kita sendiri sebagai Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian, ini adalah suatu konsep yang saya pikir perlu saya kembangkan dengan para pakar, para ahli. Namun, pada saat saya merumuskan visi gotong royong ini, saya terlebih dahulu meminta masukan dari para profesor, para doktor, apakah visi Indonesia maju dan kokoh berlandaskan jiwa gotong royong itu masuk akal, make sense. Diadakan FGD selama 1 hari, hasilnya dianggap itu masuk akal dan bisa dijalankan karena itu adalah budaya bangsa yang perlu, ya, budaya rakyat yang perlu diangkat ke tingkat ekonomi nasional. Di bidang budaya dan pendidikan, saya berpendapat bahwa pendidikan kita belum menghasilkan anak bangsa yang beriman, berkarakter, dan berilmu. Pendidikan kita cenderung sering berubah-ubah. Malaysia itu yang saya tahu pendidikannya, kurikulumnya jarang sekali berubah. Di kita ini terlalu sering berubah. Kalau dulu di zaman saya buku masih bisa saya sampul untuk digunakan oleh adik saya, tapi sekarang ya, adik dari anak saya sudah harus beli buku baru. Karena buku yang lama sudah tidak bisa terpakai lagi. Dengan kata lain, buku menjadi mahal. Kalau buku mahal, maka pendidikan akan terhambat. Pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Nah, prioritas saya adalah bagaimana di bidang pendidikan ini kita memastikan jangan sampai kita gonta-ganti
kurikulum. Nama sekolah saja sering diganti. Dulu dari SMA, SMU, SMK, kembali lagi ke SMA. Dulu ada kejuruan, sekarang SMK, gonta-ganti terus. Ini masalah di bidang pendidikan. Jangan sampai terjadi suatu ironi dengan anggaran yang sedemikian dahsyat, 20% dari APBN kita. Kalau sekarang dihitung dengan angka itu kira kurang lebih bisa mencapai 320 triliun per tahun. Kita tidak mampu menghadirkan pendidikan yang beriman, berkarakter, dan berilmu. Bagi saya ilmu nomor 3. Yang 2 utama adalah iman dan karakter. Ini yang harus dibangun di sekolah-sekolah kita. Jangan sampai anak-anak kita pintar, tapi dia tidak memiliki iman, dia tidak memiliki karakter. Bangsa yang maju, kalau kita cermati, adalah bangsa yang mampu melalui pendidikannya mencetak kaum muda yang berkarakter. Ini yang kita lihat di Korea Selatan. Luar biasa. Di tahun 80-an Indonesia dan Korea Selatan itu dalam level yang sama. Di tahun 80-an. Indonesia maju di tahun 2013, ada peningkatan, tapi Korea Selatan peningkatannya lebih tinggi lagi dari Indonesia. Berarti ada masalah di pendidikan kita. Pendidikan kita tidak menghasilkan kaum muda, profesional, pekerja yang punya karakter sebagai generasi muda Indonesia yang semestinya memiliki karakter pejuang. Kenapa demikian? Karena kita lahir sebagai bangsa pejuang. Kemerdekaan kita tidak diperoleh dengan kita meminta dari penjajah. Kita memperjuangkannya. Cut Nyak di Aceh, Patimura di Maluku, Diponegoro di Pulau Jawa. Mereka memperjuangkan kemerdekaan kita. Semestinya semangat juang itu harus tetap ada di hati kaum muda kita. Saya sempat mampir di sekolah Kosgoro di suatu daerah. Saya tanya, masih ada ingat nggak Sumpah Pemuda? Masih. Apa Sumpah Pemuda? Yang pertama betul, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kedua masih betul, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, ini tidak hanya murid, tapi gurunya juga mengatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Saya katakan itu salah. Yang betul adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa kita bukan satu. Bahasa kita itu banyak. Dan bahasa daerah tidak boleh mati atau dimatikan. Dia harus tetap dikembangkan, dihidupkan. Bahasa Sunda, bahasa orang Aceh, bahasa Papua, itu harus dipupuk. Hanya kita menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kalau ini saja para guru tidak memahami dan tidak mengetahui, bagaimana kita bisa membangun kaum muda, para siswa-siswi yang berkarakter. Di bidang pendidikan, dengan anggaran yang sedemikian besar, kita harus memastikan kita akan berhasil membangun pendidikan yang berkualitas tinggi sehingga tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya diingatkan oleh staf waktu saya sudah habis. Nah, oleh karena itu saya akan akhiri pandangan saya melalui mimbar yang terhormat ini, dan saya berharap melalui dialog nanti, apakah dengan Pak Primus dan Pak Wibisono dan juga dengan para wartawan, kita paripurnakan pertemuan kita di pagi hari ini.
Namun sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik yang diberikan oleh Komite Konvensi ini kepada peserta konvensi, kepada saya, untuk dapat tampil di program-program Komite Konvensi, dan kita siap, kalau istilahnya itu dikuliti oleh rakyat, ya kan? Dilihat secara mendalam siapa para peserta konvensi ini. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.